Nah, jadi siang ini kita akan bahas soal agama Islam dan ada keluhan ya bahwa seringkali kalau di seminari kita kalau bicara tentang agama Islam kita tidak baca Muslim scholars langsung ya, melainkan kritik orang Kristen terhadap Islam. Jadi khusus untuk kelas kita ya, makanya saya pilihkan Bapak Ibu bacanya Muslim scholars langsung ya. eh, Jonathan A.C. Brown itu yang Bapak Ibu baca mengajarnya di Georgetown University. Sedangkan Abdullah Said itu mengajar di University of Melbourne ya. Dua-duanya universitas yang reputasinya sangat tinggi sehingga mereka scholars yang sangat baik sih ya. Memang pemahaman Islam sendiri bisa tidak homogen ya, tergantung scholarsnya, tergantung komunitas ya. Di Indonesia sendiri ada komunitas Muhammadiyah, NU, mungkin masing-masing 30-40% mayoritas ya, tapi tetap tidak homogen karena ada golongan Sufi, ada yang Sunni, ada yang Syiah begitu ya. Jadi samalah seperti kelompok komunitas Kristen juga ya, kalau mau pukul rata orang Kristen mikirnya seperti ini, ya nggak semua juga ya, tergantung kelompoknya masing-masing bisa ada fokus kepada pemikiran tertentu yang lebih kental dibandingkan pemikiran yang lain gitu misalnya ya. Tetapi betapapun kelemahannya dari bahasan kita, Bapak Ibu baca dari Muslim Scholars langsung ya. Dan judulnya diskusi kita siang ini saya beri judul Islam dan Kristen, Ketegangan dan Tautan. Ya, jadi ada ketegangan yang bisa muncul, tetapi juga ada link yang bisa menjadi jembatan ya untuk diskusi sebenarnya. Nah, ini ayat yang di dalam konteks Indonesia jadi sangat terkenal karena peristiwa Ahok Al-Maidah 51 ya. Ini surah nomor 5. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran atau terjemahannya ada 114 surah yang dikumpulkan menjadi satu buku begitu ya. Al-Maidah itu surah nomor 5 ya. Dan ayat ke-51 ini jadi heboh ya karena mengakibatkan Ahok atau BTP masuk penjara ya. Di situ tertulis, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Ya, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim. Nah, jadi terjemahan ke dalam Quran bahasa Indonesia, kata yang diterjemahkan menjadi pemimpin itu sebenarnya aulia, itu bentuk jamak dari wali. Spektrum pengertian ini bisa luas ya. Kalau misalnya baca Quran yang terbitan Oxford ya, dari scholarsnya di Oxford itu Abdel Halem, dia akan menerjemahkan dengan kata ally ya, sekutu ya, wali itu ya. Tetapi spektrumnya memang bisa luas ya, bisa berarti pelindung, sahabat, bisa juga artinya pemimpin ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia jadi pemimpin. Dan di dalam kasus Ahok ya, karena kontroversi politik ya, pemimpin itu jadi diwarnainya dengan pemahaman sebagai pemimpin politik ya. Tetapi katanya sendiri bisa berarti yang lebih luas daripada itu ya, dan mungkin terbuka peluang untuk berbagai tafsir sebenarnya begitu ya. Tapi ini ayat yang jadi terkenal dalam konteks kita dan eh, suasananya mungkin ketegangan ya, kurang begitu menguntungkan ya untuk relasi antar agama, tetapi memang itu yang terjadi di dalam sejarah Indonesia ya. Nanti kita akan lihat sebenarnya Quran punya ayat-ayat lain ya yang suasananya itu lebih bersahabat ya. Sebenarnya Al-Maidah 51 ini juga kalau kita pikirkan baik-baik ya, di dalam suasana peperangan dan sebagainya, dan di dalam satu tribal war begitu ya di Jazirah Arab, di mana seseorang itu bisa dihianati begitu dari kelompok yang lain begitu ya, karena gesekan-gesekan antar kelompok yang terjadi ya. Maka ayat ini bisa dibaca sebagai kehati-hatian ya, tidak mesti dibaca sebagai sesuatu yang bermusuhan begitu ya. Sehingga spektrum pembacaan dan tafsir itu sebenarnya luas, hanya di dalam
politik jalanan di Indonesia seringkali ayat-ayat yang semacam ini memang bisa mendapatkan nada-nada yang lebih keras ya. Nah, kita akan coba lihat berbagai hal yang Bapak Ibu sudah baca ya di buku yang Bapak Ibu pegang kopinya ya, chapternya. Jadi hal yang termasuk yang terutama adalah sejarah Muhammad. Ya, jadi di dalam pemahaman Islam ada 3 hal yang penting ya. Kalau Kristen Protestan seringkali slogan yang dipakai itu sola scriptura ya, hanya Alkitab. Ya, tapi sebenarnya sih mungkin fenomena lebih kompleks dari itu ya, karena tradisi juga penting ya buat orang-orang yang dari kelompok reform, misalnya tradisi reformasi dari Luther dan Calvin juga sebenarnya sangat penting ya. Kalau tradisinya metodis mungkin dari John Wesley atau Charles Wesley yang menjadi fokus begitu ya. Jadi sebenarnya fenomenanya juga kompleks ya, tidak semata-mata Alkitab, tapi juga ada tradisi gereja, ada pengalaman spiritual ya, ada rasio yang dipakai untuk tafsir ya. Nah kalau di Islam ada 3 yang sangat penting ya yang menjadi pilar, yaitu sirah, itu sejarah Nabi ya, sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad. Lalu Quran yang diyakini sebagai diilhamkan Tuhan ya, diwahyukan Tuhan. Lalu hadits, yaitu catatan-catatan tentang ucapan-ucapan Nabi yang bisa ditelusuri lewat sumber-sumber yang terpercaya ya. Jadi banyak Muslim scholars itu yang bilang ya, misalnya di pemahaman Islam itu kan aturan sampai cukup detail ya. Misalnya aturan tentang sholat itu seperti apa melakukannya ya. Kalau hanya dari Quran eh, ada ayat-ayat tentang sholat begitu ya, tetapi bagaimana melakukannya dan lain sebagainya diturunkan juga dari hadits. Ya, jadi di dalam pemahaman Islam ketiga hal ini berjalan bersama ya, tidak sendiri-sendiri ya, dan mungkin bayangan seperti kalau orang Kristen bilang sola scriptura, di dalam pemahaman Islam tidak seperti itu ya. Nah lalu kalau kita lihat sejarah Nabi ya, sejarah Muhammad ini mungkin kehidupannya kalau Bapak Ibu baca di bukunya Jonathan Brown ya, itu dibagi menjadi 3 eh, waktu utama ya. 40 tahun kehidupan pertamanya, jadi Muhammad lahir tahun 570 ya sampai 610 kehidupannya cenderung mungkin seperti orang biasa ya. Tetapi lalu pelayanannya mula-mula di Mekah tahun 610 sampai 622. Ya, tapi di Mekah ini Muhammad dan kelompoknya mendapatkan perlawanan dan tekanan ya yang keras dari kaum Quraisy ya. Sehingga akhirnya beliau hijrah ya ke Madinah mulai tahun 622 sampai 632 begitu ya. Nah, sehingga kalau kita baca Quran ya, di situ bisa ada bagian surah Mekah dan surah Madinah ya. Ada ayat-ayat yang muncul di dalam konteks kehidupan di Mekah, ada ayat-ayat lain yang lebih panjang biasanya muncul di dalam kehidupan di Madinah begitu ya. Eh, Lalu kita juga akan lihat satu legenda Bahira, namanya ini ditulis di buku Jonathan Brown ya, eh, yang memberikan semacam tautan ya kepada eh, kelompok kekristenan ya, karena legend ini bicara tentang pendeta Kristen yang melihat tanda kenabian ya di dalam diri Muhammad begitu ya. Lalu poin yang sentral juga dalam kehidupan Muhammad adalah umur 25 tahun dia menikah dengan Siti Khadijah ya, istri pertamanya yang berumur 40 tahun waktu itu. Ya, jadi walaupun berumur 40 tahun Khadijah masih cantik begitu ya, dan juga pengusaha yang berhasil ya. Dan Bapak Ibu mungkin harus membayangkan ya, di dalam budaya yang sangat patriarki di Jazirah Arab ya, kalau seorang wanita bisa menjadi pengusaha yang berhasil, ini wanita yang sangat spesial begitu ya. Dan berumur 40 tahun menikahi Muhammad yang masih sangat muda ya, umur 25 tahun. Dan Muhammad itu terkenal kalau berdagang itu sangat jujur begitu ya, sehingga akhirnya ditawari oleh Khadijah untuk dinikahi. Ya karena yang lebih senior kan Khadijah begitu ya. Nah itu mungkin juga titik
yang cukup penting ya di dalam kehidupan Muhammad. Nah lalu juga ada peristiwa pewahyuan Quran, ya itu tercatat juga di Quran sendiri ya, di surah 97 dan surah 96. Nanti kita baca ya yang surah 96 ini ya. Dan di awal kisahnya ya, waktu awal-awal pewahyuan itu ya, kalau Bapak Ibu baca di kisahnya di Jonathan Brown ya, Muhammad sendiri terganggu ya, dan ketakutannya apa yang sedang terjadi ya, melafalkan hal-hal yang mungkin mengakibatkan rasa takut ya, sehingga di dalam kisahnya Muhammad sendiri diteguhkan ya oleh Warakah ibn Naufal ya, ini keluarganya juga ya, yang memang memberikan eh, dukungannya bahwa ini tuh dari Tuhan ya, kamu jangan takut begitu ya. Lalu juga di dalam sejarah Nabi ada perang-perang ya yang cukup penting ya, menjadi sentral juga ya di dalam sejarah Muhammad. Peperangan yang dicatat misalnya di buku Jonathan Brown adalah Perang Badar. Itu terjadi tahun 624 ya. Jadi sesudah hijrah ke Madinah. Lalu 2 tahun kemudian ada perang besar, Perang Badar ya. Dan di dalam peperangan ini memperoleh kemenangan besar ya kelompok dari Muhammad. Lalu ada Perang Uhud tahun 625. Perang Uhud ini Muhammad terluka bahkan begitu ya. Sehingga mungkin lebih jarang disebut ya. Kalau Bapak Ibu ingat ya, misalnya di dalam kalau lagi panas-panasnya politik di Indonesia, kadang-kadang Amin Rais ya waktu itu menggemakan ini adalah peperangan Badar ya, kita harus berjuang begitu ya. Sehingga perang Badar ini semacam simbolisme untuk kejayaan dan kemenangan gitu ya, karena berhasil memperoleh kemenangan di dalam peperangan Badar ini ya. Tapi peperangan yang besar ya, dan menunjukkan bahwa kelompok Muhammad punya strategi perang yang sangat jitu, yang sangat hebat, itu the Battle of the Trench ya, perang parit ya, dengan strategi menggali parit sehingga bisa mengalahkan pasukan musuh yang jauh lebih banyak begitu ya, dan bisa memperoleh kemenangan besar ya. Ini tahun 627 Masehi ya. Sehingga Muhammad itu dikenal sebagai jenderal perang, pemimpin yang berhasil ya, dan mahir berstrategi begitu ya, tetapi juga pemimpin agama juga yang dihormati ya, dan juga seorang nabi utusan Allah sendiri begitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu bayangkan ya, kalau di dalam agama Kristen eh, Yesus itu bukan pemimpin politik ya, malah cenderung korban politik ya, karena akhirnya terbunuh ya di dalam kisah yang ada di Injil begitu ya. Sehingga sosok seorang pemimpin politik besar itu enggak, tidak menempel ya dalam diri pemahaman kelompok Kristiani terhadap Yesus ya. Tapi kalau di dalam eh, umat Islam ya, ketiga hal itu melekat jadi satu ya. Muhammad adalah nabi besar, tetapi juga pemimpin politik yang besar ya, strategi perang yang hebat begitu ya. Tetapi juga pemimpin agama juga yang dihormati begitu ya. Sehingga eh, memang pemahaman agama dan politik menjadi satu ya, itu sudah sejak zaman Muhammad sendiri begitu ya. Yang mungkin buat orang Kristen agak tidak biasa ya, karena kita melihat umat Kristen melihat Yesus itu tidak sebagai kehidupan politiknya begitu ya. Tetapi buat umat Islam itu hal yang sangat biasa dan sangat lumrah gitu ya. Nah ini Legend of Bahira ya, yang ditulis oleh Jonathan Brown ya di bukunya di halaman 10 ya. Ini di sini dikisahkan ya waktu ada kelompok ini pengembara Arab ya berhenti beristirahat ya. Lalu ada seorang pendeta Kristen ya bernama Bahira ya, itu melihat ada awan yang mengikuti ya kelompok ini ketika mereka berjalan ya. Lalu kelompok ini memberi salam kepada pendeta Bahira ini, dan selain awan itu ya yang ada di atas anak
laki-laki Muhammad ini ya, eh, Bahira ini, pendeta Bahira ini juga akhirnya memeriksa anak itu ya dan menemukan ada tanda kenabian ya, the seal of prophecy itu ya di pundaknya Muhammad ya, sehingga dikisahkan di dalam kisah legend Bahira ini bahwa Bahira itu mengenali ya bahwa inilah nabi itu ya, seperti yang sudah diberitakan ya, dan dicatat di situ he was the paraclete ya, the comforter and most praised, begitu ya tulis Jonathan Brown ya, dan itu mengacu kepada Parakletos ya yang ada di kitab Yohanes ya, sehingga legenda ini eh, memberikan semacam apa koneksi ya ke dalam kisah yang ada di dalam agama Kristen begitu ya, sehingga dengan demikian agama Islam ini juga eh, didukung dan bahkan dikenali oleh seorang pendeta Kristen bernama Bahira begitu ya. Banyak scholars itu melihat ya hubungan antara Islam dan Kristen itu mirip dengan hubungan antara Kristen dan Yahudi. Ya, jadi kisah-kisah tentang Yesus di Injil gitu misalnya ya, itu mengambil settingnya sebagai penggenapan dari PL. Ya, tetapi orang Yahudi sendiri yang membaca PL mungkin ada kelompoknya, dan di dalam masa perjanjian baru mungkin malah lebih besar ya kelompok mayoritas itu yang tidak mempercayai Yesus begitu ya. Nah, problemnya itu mirip ya dari sisi umat Islam melihat ada kisah ini yang memberikan tautan kepada kisah di dalam kekristenan begitu ya. Tetapi bisa jadi komunitas Kristen juga ada yang tidak mengakui ya kisah ini ya, dan tidak mempercayai bahwa eh, apa Muhammad yang diberitakan di dalam kisah ini eh, punya koneksi yang demikian ke dalam kisah kekristenan begitu ya. Nah, jadi ketegangan itu kalau buat Bapak Ibu yang Kristen kalau mau memahami mungkin bisa memahaminya sebagai coba aja bayangkan relasi antara kekristenan dan Yahudi begitu ya. Seringkali juga di dalam tafsir-tafsir Alkitab eh, penafsir Kristen itu kadang-kadang berkata yang agak keras ya terhadap Yahudi ya. Sehingga kalau dari Quran atau penafsir Islam berkata agak keras kepada kekristenan gitu ya. Misalnya itu mungkin situasi yang cukup sepadan begitu ya. Dan di dalam kisah yang ini ya kekristenan itu menunjuk kepada Muhammad dan menunjuk kepada Islam. Itu padanannya kalau di Alkitab mungkin mirip kalau Bapak Ibu mau bayangkan sama seperti Yohanes Pembaptis ya, seorang mungkin bisa dibilang nabi terakhir gitu ya, menunjuk kepada Yesus begitu ya, sehingga padanan-padanan semacam itu kalau Bapak Ibu sulit membayangkannya bisa melihat kepada apa tafsir-tafsir semacam itu dan melihat oh ini mungkin situasinya mirip begitu ya. Nah, ini dari surah 96 ya, bagian yang eh, mengisahkan turunnya Al-Qur'an. Surah 96 ayat 1 sampai 5 ya. Ini saya ambil terjemahan bahasa Indonesianya saja yang kita baca ya. Di situ tertulis, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, dan bacalah ini ikro, ya itu mungkin juga bisa diterjemahkan lafalkanlah begitu ya, karena begitu ayat-ayat Quran itu dipercaya turun, maka Muhammad itu disuruh untuk melafalkan ya dengan ayat ini, lafalkanlah ya nama Tuhanmu yang menciptakan ya, dan seterusnya begitu ya, sehingga eh, Quran itu memang diyakini di dalam bahasa Arab aslinya begitu ya. Sehingga melafalkan itu saja di dalam bahasa aslinya itu sudah ada pahalanya.
Ya, ini kitab yang dilafalkan. Karena begitu dilafalkan ada harmoni ya, ada eh, irama, semacam eh, kualitas puisi, keindahan begitu ya. Yang muncul tuh hanya dalam bahasa Arab baru kita bisa merasakan dengan sepenuhnya. Begitu ya. Eh, Sama seperti mungkin kalau kita membaca puisi-puisi di Mazmur ya, kalau udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia kita suka nggak menangkap lagi ya. Ini gimana sih kok nggak terlalu berirama. Seperti kalau mungkin Bapak Ibu bisa bahasa Ibrani ya dan membaca langsung di dalam bahasa Ibraninya begitu ya. Nah, tapi memang di komunitas Kristen terjemahan itu terbiasa untuk dilakukan ya di dalam komunitas Islam. Terjemahan itu tetap dianggap terjemahan dan bukan Quran ya. Quran yang asli adalah di dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, eh, ini kisah kompilasi Quran ya yang dicatat di buku Abdullah Said ya yang Bapak Ibu baca. Jadi karena banyak yang umat Islam yang mulai meninggal ya, umat Islam yang pertama itu di dalam peperangan ya, maka khalifah yang eh, Khalifah Abu Bakar ya itu tahun 632 sampai 634 ya, mulai menginstruksikan ya supaya ada pengumpulan dari teks-teks Quran menjadi satu buku ya. Jadi teks-teks Quran yang pertama juga hidup di dalam oral tradition ya di tengah-tengah umat Islam ya, dilafalkan dan banyak orang-orang yang bisa menghafalkan ayat-ayat itu ya. Tetapi makin lama akan banyak yang meninggal ya, mulai meninggal ya, sehingga dirasa perlu ada koleksi ya, pengumpulan ayat-ayat itu menjadi satu teks yang utuh ya, menjadi satu buku begitu ya. Nah, jadi proses kompilasinya itu dimulai setelah zaman Muhammad sebenarnya ya. Tetapi dari segi tahun itu masih cukup dekat ya. Tahun 632 sampai 634 ya. Jadi masih dalam kurun waktu 100 tahun ya. Nah, eh, teks-teks itu kemudian menurut Abdullah Said ya, itu dipelihara oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya khalifah selanjutnya itu 634 sampai 644 ya, dan dipercayakan kepada eh, putri dari Umar yaitu Hafsah yang adalah juga istri dari Muhammad, begitu ya. Nah, lalu di zaman Khalifah Utsman ya, khalifah yang berikutnya lagi ya, tahun 644 sampai 656. Karena bahasa Arab itu kan mirip bahasa Ibrani ya, tidak ada huruf hidupnya ya. Jadi memang bahasa seperti bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu mungkin berfungsinya seperti semacam notasi ya. Seperti kalau orang baca not musik begitu ya, kalau baca itu tahu cara mainnya, tapi mungkin memainkannya bisa ada variasi-variasi begitu ya. Eh, tapi orang yang tahu lagunya itu bisa melafalkannya dengan tepat begitu ya, karena dia tahu kata itu sebenarnya apa walaupun nggak ada huruf hidupnya ya. Seperti shorthand lah kalau kita nulis SMS atau pesan pendek ya, kita sering menyingkat juga tanpa huruf hidup ya. Tapi kita semua tahu SPT itu ya seperti begitu ya misalnya ya. Dan kalau memang komunitas itu hidup dalam oral tradition, membaca notasi semacam itu bisa ya. Tapi bisa muncul varian-varian ya, pengucapannya yang berbeda, entah karena dialek ya atau karena memang ada variasi yang lain ya. Jadi ada varian ya. Nah, di dalam zaman Khalifah Utsman ini ya, ada perintah oleh Utsman ya untuk memilih dialek Quraisy saja ya, yang adalah dari juga suku dari Muhammad ya, yang di Mekah itu datangnya dari komunitas Quraisy begitu ya, sehingga supaya varian itu jadi lebih homogen ya, maka teks-teks yang lain, varian-varian yang lain itu dihancurkan ya, sehingga setelah zaman Khalifah Utsman ini didapat teks yang lebih homogen begitu ya.
Jadi sejarah kompilasinya begini nih ya. Kalau di dalam komunitas Kristen sering bicara sejarah kanonisasi ya, ini sejarah kompilasi Quran yang oleh Muslim scholars diceritakannya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah pemahaman ya tentang keistimewaan Quran ya. Quran inimitability ya. Ketiadaan atau ketidakbisaan untuk mengcopy Quran ya. Karena Quran itu spesial begitu ya. Sehingga mengapa dipercaya sebagai wahyu Allah sendiri ya? Karena ada karakter spesial dari Quran seperti poin-poin berikut ini ya yang di listing oleh Abdullah Said di bukunya ya. Misalnya poin yang sering diajukan ya sebagai argumen adalah tidak ada orang yang di Mekah ya yang bisa eh, menciptakan surah-surah yang seperti ada di dalam Quran ya. Bahkan kalaupun di Mekah itu ada orang-orang yang secara reputasi itu eh, sangat hebat ya menggunakan bahasa atau puisi di dalam bahasa Arab begitu, tapi tidak ada yang bisa menciptakan surah-surah seperti di dalam Quran ya. Lalu juga ada kepercayaan ya bahwa Muhammad buta huruf ya, tidak bisa baca tulis ya, illiterate ya, ditulis juga di bukunya Jonathan Brown ya. Sehingga kalau faktanya dia buta huruf ya, pasti tidak mungkin ya menghasilkan surah-surah yang sangat indah itu ya, kalau bukan karena wahyu Allah sendiri, begitu ya. Nah ini poinnya ini memang juga ada perdebatan ya, berbagai tafsir terhadap ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu buta huruf ya. Karena pada kenyataannya kan Muhammad itu pedagang ya dan juga pedagang yang ahli begitu ya. Dan untuk usaha dagang kan perlu ya baca tulis yang minimal ya, mungkin menulis eh, catatan pembayaran ya atau kontrak dan sebagainya ya. Jadi bisa juga ada perbedaan pendapat di antara scholars ya. Apakah benar ya tafsirnya bahwa memang Muhammad buta huruf ya. Tetapi secara tradisional ini kepercayaan yang diyakini banyak umat Islam ya, sehingga memperlihatkan juga betapa spesialnya Quran ya, karena nabinya buta huruf tetapi bisa menghasilkan ayat-ayat yang sangat indah itu gitu ya. Lalu juga argumen yang sering diajukan ya, dicatat oleh Abdullah Said di sini, misalnya bahwa kok bisa ya ada pengetahuan tentang nabi-nabi yang sebelumnya begitu ya, yang tidak mungkin ya diketahui oleh komunitasnya Muhammad begitu ya, kecuali kalau diwahyukan oleh Allah sendiri ya. Lalu kepercayaan bahwa di dalam Quran juga tidak ada kontradiksi sama sekali ya, harmonis dan ayat-ayat yang begitu indah ya, sehingga Quran inimitability ini menjadi semacam argumen yang kuat ya bahwa Quran memang diwahyukan oleh Tuhan ya. Pemahaman umat Islam tradisional semacam ini. Ya. Mungkin sampai di sini dulu, ada komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu? Um, ya kebanyakan ya pembahasan soal Islam ya di seminari atau di gereja seringkali mengambil warna polemik ya, atau lebih suasananya lebih tegang begitu ya. Dan kalau Bapak Ibu mau mendapatkan yang semacam itu, tinggal ke YouTube aja, banyak sekali ya perdebatan-perdebatan lah antara pendeta, ustadz dan sebagainya ya, dengan nada yang lebih panas begitu ya. Di YouTube banyak sekali. Saya pilihkan perdebatan dari scholars ya yang lebih cenderung lebih adem, walaupun juga eh, bisa penuh argumen rumit ya. Saya taruh di eh, haiku ya untuk minggu-minggu ke depan, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya topik-topik yang diperdebatkan. Nah, tapi di kelas kita ya sebenarnya target kita itu lebih ke arah bahwa kalau kita bicara tentang Islam ya, kita bicara sebaiknya dengan akurasi yang cukup tinggi, sebagaimana umat Islam sendiri memahami agama mereka. Ya, makanya Bapak Ibu baca
memang teks yang dari Muslim scholars ya, dari Jonathan Brown dan Abdullah Said ya. Mereka termasuk di kalangan Muslim scholars terbaik ya di bidangnya. Sehingga kita terbiasa ya tidak membuat karikatur terhadap umat beragama yang lain ya. Karena kalau yang kita bicarakan karikatur ya, kecil kemungkinan dialog yang genuine itu bisa terjadi ya. Nanti yang ada adalah memang bahkan di dalam pembicaraan antar agama itu yang ada lebih banyak prasangka dan sebagainya ya. Bukan semacam itikat baik untuk memahami lebih lebih baik ya pihak yang lain itu pemahamannya seperti apa dan melihat diri kita seperti apa. Ya, jadi kita pelan-pelan ya bagaimana memahami Islam bahkan di komunitas Islam sendiri itu seperti apa gitu. Ada komentar pertanyaan dari Bapak Ibu? Belum ada? Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Nah, biasanya ya dari sudut pandang Kristen ya, sering melihat istri-istri Muhammad ini sebagai hal yang negatif. Ya kalau Bapak Ibu baca Jonathan Brown ya, ada juga satu subchapter yang bercerita tentang istri-istri Muhammad ya. Istrinya cukup banyak ya, tetapi tidak semata-mata negatif ya. Istri pertama Siti Khadijah ya, tadi kita sudah bicarakan sedikit ya. Dan Muhammad itu tidak menikah lagi sebelum Khadijah meninggal. Ya, jadi sebelum Khadijah meninggal monogami, setelah itu baru menikahi istri-istri yang lain ya. Mungkin itu semacam bentuk penghormatan juga ya kepada Khadijah ya. Nah, zaman sekarang ya istri yang mungkin sering dibicarakan sebagai kontroversi ya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Ya, jadi ini anak Abu Bakar. Nah, Aisyah ini jadi lebih kontroversial ya dalam pembicaraan modern karena umurnya sangat muda ya. Ini saya tulis di sini umur 7 ya. Itu Jonathan Brown nulisnya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu baca di Wikipedia dan lain sebagainya ada yang berpendapat umur 6 gitu ya. Namun dinikahi resminya, jadi umur 6 atau umur 7 itu dipertunangkan, dinikahi resminya umur 9. Ya, yang pasti sebenarnya di dalam eh, zamannya ya, kalau seorang eh, anak gadis itu sudah akil balik ya, maka menikah itu sih sebenarnya nggak ada masalah. Ya jadi sebenarnya di zamannya Muhammad ya, walaupun Muhammad berumur sekitar 50 tahun ya, dan Aisyah itu berumur 9 tahun ya, itu cenderung nggak ada masalah pernikahan itu ya. Karena pernikahannya agak telat ya. Zaman sekarang orang menikah umur berapa sih? Umur berapa Bapak Ibu rata-rata orang apa zaman sekarang ini millennials menikah? Atau Bapak Ibu yang belum menikah, pingin menikah umur berapa? Oh nggak pingin menikah ya? Ya, biasanya sih di dalam bayangan sekarang ya kalau ada komunitas Kristen misalnya bicara tentang pacaran atau pernikahannya, umur yang dibicarakan misalnya kapan ingin menikah mungkin umur 27 ya. Mungkin makin lama makin terlambat juga karena orang pingin S2, pingin S3 gitu ya. Lalu kalau umur 18 sudah menikah, wah muda amat gitu ya. Apalagi umur 9 gitu ya. Padahal ya mungkin kalau baca cerita Alkitab ya Yusuf sama Maria itu mungkin umur 15 itu ya bertunangan dan seterusnya. Tapi buat buat standar kita itu udah mulai kemudaan ya. Jadi itu juga perspektif modern ya mungkin melihat Aisyah ini jadi kontroversial ya. Di zamannya sebenarnya cenderung nggak ada masalah ya. Lalu istri yang lain adalah Sauda ya, ini binti Umar. Ya, jadi kita lihat ya putrinya Abu Bakar menikah dengan Muhammad ya, putrinya Umar juga khalifah menikah dengan Muhammad ya. Sehingga kita juga melihat indikasi ya bahwa pernikahan itu sebenarnya lebih juga kepada pernikahan demi ada relasi di antara kelompok-kelompok suku itu yang ada di Jazirah Arab ya. Karena kalau kita sekarang satu keluarga ya,
di dalam situasi yang mungkin bisa banyak peperangan dan lain sebagainya, sesama keluarga itu nggak menyerang keluarga sendiri. Begitu ya, sehingga ini memperkuat komunitas begitu pernikahan itu ya. Nah kalau kita baca di kitab suci Perjanjian Lama kan sama ya, Salomo istrinya banyak juga. Ya, tetapi istri yang banyak itu bisa jadi pernikahan politik ya demi keamanan ya karena kalau ini dua kerajaan ini berkeluarga gitu ya, nggak tiba-tiba diserang oleh kerajaan itu. Begitu ya. Sehingga memang sebagai seorang raja sering masuk ke dalam pernikahan yang demi membawa perdamaian itu. Gitu ya. Daud juga istrinya nggak cuma satu ya. Dan Daud itu digambarkan Alkitab itu cukup suka perempuan ya dan bahkan ada kisahnya dengan Batsheba itu yang sangat terkenal juga ya. Jadi hal-hal semacam itu ya istri yang banyak tidak mesti dilihat semata-mata negatif ya. Dan dari sisi sejarah dan komunitas ya itu bisa menghasilkan perdamaian itu ya pernikahan politik yang semacam itu. Nah yang kontroversi ya istrinya Muhammad adalah Zainab. Ya ini juga dicatat di bukunya Jonathan Brown ya. Kenapa jadi kontroversi ya? Karena ini adalah bekas istri dari putra adopsi Muhammad yaitu Zaid. Ya, jadi ya Bapak Ibu lihat ya di dalam masyarakat kuno ya yang patriarkal ya, kontroversi itu terjadi kalau perempuan yang sudah bersuami itu tahu-tahu dengan laki-laki lain. Itu kontroversi ya, tapi kalau misalnya kasus Aisyah itu enggak, begitu ya. Perzinahan juga basically ya dimengerti sebagai kalau perempuan yang sudah beristri lalu berhubungan dengan laki-laki lain. Ya makanya kalau kita baca Matius misalnya ya soal perceraian itu kan fokusnya terutama di kitab Matius ya fokusnya lebih kepada istri. Ya barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina maka dia telah membuat istrinya berzina. Ya, jadi zina itu juga dimengerti sebagai oh kalau seorang wanita yang sudah bersuami itu berhubungan dengan laki-laki lain. Kalau suaminya gimana ya nggak disebut ya. Karena mungkin juga kurang penting. Yang penting adalah nggak boleh merebut properti wanita yang sudah bersuami gitu ya. Jadi ini kontroversi ini ya. Tetapi lalu dicatat ya oleh Jonathan Brown juga ada ayat Quran yang turun mengkonfirmasi ya keputusan Muhammad untuk menikahi Zainab ya sehingga kontroversi ini juga jadi reda gitu ya. Nah, istri yang lain ya yang dicatat oleh Jonathan Brown adalah Safia. Dia juga putri Yahudi sebenarnya yang menjadi tawanan setelah peperangan begitu ya. Tetapi terus dinikahi oleh Muhammad. Ya, jadi Bapak Ibu harus membayangkan ya di dalam budaya dan masyarakat yang sangat patriarki ya, wanita yang tidak punya suami atau tidak punya ayah ya karena sudah meninggal di dalam peperangan misalnya ya, itu tuh dalam bahaya besar. Ya karena siapa aja yang mau membunuh dia atau memperkosa dia ya itu nggak apa-apa gitu. Dia nggak punya pelindungnya, dia nggak punya pemiliknya. Ya ayahnya nggak ada, suaminya nggak ada begitu ya. Sehingga ya kalau ada gestur ya menikahi ya seorang wanita yang demikian itu sebenarnya gestur satu kebaikan hati, kemurahan hati karena itu perlindungan ya buat wanita yang seperti Safia ini ya. Dan Jonathan Brown di dalam bukunya mencatat ya Safia bahkan setelah convert menjadi Islam begitu ya masih sering dibully ya oleh istri-istri Muhammad yang lain ya. Sehingga Muhammad itu membela ya Safia ya di depan istri-istri yang lain. Kamu jangan begitu ya ke Safia. Karena Safia ini orang Yahudi ini. Ayahnya Harun, ya pamannya Musa. Begitu ya, kamu jangan jahat gitu sama Safia ya. Sehingga kisah istri-istri Muhammad ini bisa dipahami atau dimaknai ya sebagai kemurahan hati Muhammad sebenarnya di tengah zaman yang sangat turbulen ya perlindungan terhadap wanita itu sangat rendah begitu ya. Dan menikahi wanita-wanita lemah ini adalah untuk semacam perlindungan sosial sebenarnya ya. Jadi pernikahan Muhammad yang istrinya banyak ya bisa dimaknai sebagai mengeratkan ikatan keluarga atau kelompok ya di dalam suasana perang suku itu sangat penting ya. Lalu juga sebagai bentuk perlindungan untuk wanita ya di dalam masyarakat yang patriarki.
Ya, jadi tidak benar itu ya, misalnya tuduhan ya, kalau orang Kristen itu bilang, oh Muhammad gila seks atau apa ya, dan agama Islam seperti itu tidak benar, begitu. Ya. Nah ini ayat tentang Zainab itu ya, yang kita baca di surah 33 ayat 37 ya. Ini bagian yang saya tandai merah ya di sini, memperlihatkan ya kontroversi yang terjadi ya. Eh, Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya ya, maksudnya menceraikan ya, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia diberikan kurung penjelasannya. Kami kawinkan kamu. Ya. Jadi di sini ya Bapak Ibu perhatikan ya, Quran itu karakternya agak berbeda dengan Alkitab Kristen ya. Di dalam Alkitab Kristen narasi dengan ucapan langsung wahyu dari Tuhan itu bercampur ya, ada bagian-bagian yang sifatnya lebih narasi, tetapi ada juga kalimat-kalimat langsung ya, wahyu Tuhan kepada nabi atau bahkan perkataan Yesus begitu ya yang langsung ya. Tetapi kalau Quran dimengertinya itu sebagai memang ucapan wahyu Allah langsung ya. Dan di dalam hal ini jadi kalau kita baca ya, kami kawinkan kamu ya, kamu itu maksudnya Muhammad. Ya, kami itu maksudnya Tuhan gitu ya. Karena ini ucapan-ucapan direct speech, ini ucapan langsung begitu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya lihat di YouTube gitu ya, adalah apologet Kristen yang bilang misalnya ya, oh di Quran lebih banyak nama Yesus dibandingkan nama Muhammad atau apa begitu ya. Nah itu kemungkinan karena kesalahpahaman ya terhadap Quran. Karena tidak bisa ya mengklaim bahwa di Quran itu lebih sedikit ya ucapan terhadap Muhammad, karena segala sesuatu yang misalnya seperti ini ya, kami kawinkan kamu ya, kamu itu yang dimaksud tuh Muhammad gitu ya. Eh, jadi apologet yang semacam itu argumennya mungkin kurang baca Quran kali ya. Nah di sini kita baca ya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi begitu ya. Jadi Jonathan Brown itu menjelaskan di dalam kontroversi ini tampaknya akhirnya dimaknai bahwa kalau anak adopsi itu ya bukan anak apa yang biologis ya, sehingga tidak apa-apa menikahi istri yang sudah diceraikan begitu ya. Jadi ayat ini dipahaminya ini dan mengkonfirmasi pernikahan antara Muhammad dengan Zainab. Nah, ada komentar, pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Sejauh ini dulu. Ini apakah hal-hal ini misalnya di kuliah yang lain udah pernah dibicarakan, jadi nggak ada yang baru, sama aja gitu, nggak menimbulkan keresahan sebagai, kalau saya baca texting sih banyak juga keresahan ya. Ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari, silakan kalau ada. Mungkin karena, nggak tahu Pak, kalau saya sendiri mungkin karena apa ya, eh, asing ya, maksudnya baru mulai mencoba memahami sejarahnya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi nggak Hmm. nggak lebih berhati-hati kali ya. Jadi Oke. nggak berani terlalu banyak berpikir kemana-mana juga, seperti mencoba mencerna sih, lebih banyak mencoba mencerna Oke. dulu seperti itu. Pak Rikstof, saya baca di texting ya, pertanyaannya itu lebih kepada apakah bisa ada ya jembatan di mana terjadi pembicaraan antara Islam dengan Kristen begitu ya. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan semacam itu cukup produktif ya, karena juga memicu ya bahwa oh ya mungkin kalau kita mau bicara ya berdialog, kita perlu pemahaman yang lebih baik dulu ya terhadap partner berdiskusi kita begitu ya. Jadi tidak semata-mata dari awal
bicara dengan terminologi tertentu, tapi sebenarnya mungkin kalau kita bicara kitab suci aja, pemahamannya terhadap pewahyuan dan kitab suci itu karakternya seperti apa, bisa langsung berbeda ya. Dan di dalam dialog itu, dan kalau Bapak Ibu nonton debat-debat di YouTube ya, seringkali orang itu terlihat berbicara atau berdebat ya, tetapi sebenarnya missing the point ya. Yang satu bicara dari sudut pandangnya saja, yang lain juga begitu gitu ya. Jadi sebenarnya tidak benar-benar saling bicara dan berdialog gitu ya. Karena ada hal-hal yang menjadi asumsi ya atau prasangka di awal itu diterapkan membaca pihak yang lain begitu saja begitu. Ya, jadi memang bisa ada kesulitan tersendiri sih untuk melakukan dialog ya, dan perlu usaha dan kesabaran ya supaya bisa ada dialog yang mungkin lebih lebih bersahabat sih. Ya. Cuma kan sering kali ya jatuhnya, takutnya jatuh kita membuat karikatur terhadap terhadap lawan ya istilahnya, atau terhadap partner dialog seperti itu kan, jadi miss jadinya karena sudah kita sendiri membuat karikatur-karikatur tersendiri seperti itu yang tidak memahami dari konteksnya dan lain sebagainya. Sudah ada asumsi ya, kata Pak Ihan, sudah ada asumsi-asumsi yang cenderung ingin mengalahkan ketimbang berdialog, ketimbang memahami. Nah, itu yang saya juga sendiri mencoba belajar ya, Pak. Iya, iya. Iya, thank you ya untuk apa komentar-komentarnya di texting yang membuka pemikirannya ke arah sana ya. Eh, di sisi yang lain ya, bahwa antara Islam dan Kristen ada perbedaan, kita juga tidak perlu mendina ya bahwa memang ada pemahaman-pemahaman yang berbeda ya, dan justru disitulah ya kita jadi lebih mempertajam ya. Kadang-kadang kalau kita berusaha melihat ya dari kacamata atau sudut pandang orang lain melihat diri kita ya, baru kita tuh sering lebih jelas ya melihat diri kita sendiri begitu. Karena banyak hal-hal yang menjadi praasumsi yang kita tidak artikulasikan terhadap diri kita, itu kita nggak sadari. Ya baru ketika bersanding dan berdialog itu, oh begitu ya. Ternyata ya iman Kristen sendiri begitu ya waktu terjadi pembicaraan itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau bilang ya, efek berbicara atau berdialog itu tidak mesti kali goalnya konversi ya. Pokoknya kamu harus mengakui saya benar gitu ya. Bukan itu satu-satunya ya. Bahwa di dalam pembicaraan itu bisa ada efek demikian ya bisa aja ya. Tetapi kalau kita saling memahami ya, itu pun sudah satu kemajuan sih yang tidak mudah ya kadang-kadang ya. Oke. Nah ini saya ambil dari Jonathan Brown ya halaman 90 ya. Persoalan sirah ya dan parakletos itu ya tadi paraklet ya. Jadi di dalam sirah ya sejarah Nabi ya Ibn Ishaq itu memang eh, mengatakannya dengan direct ya bahwa Muhammad adalah paraklet yang dijanjikan itu ya secara terjemahan bahasa Inggris comforter ya atau counselor ya. Sang penghibur ya kalau tertulis di Yohanes juga ya. Yang ini tertera di Yohanes 14 ya ayat 16 dan 26 ya. Jadi asosiasi Muhammad atau Ahmad terhadap paraklet ini ya, parakletos ini ya, itu berbasis pembacaan dalam bahasa Yunani dari parakletos itu sebagai paraklutos. Begitu ya, itu penjelasan dari Jonathan Brown ya, yang artinya adalah celebrated atau praised. Begitu ya. Nah, Jonathan Brown juga membuat catatan kecil ini ya. Umat muslim bukan yang pertama mengklaim yang semacam ini. Karena di abad ketiga ya, Mani itu pemimpin agama dari Manichaeanism. Ya kalau Bapak Ibu baca sejarahnya Agustinus ya, Agustinus itu ibunya Kristen, tetapi Agustinus itu merasa bosan ya dengan kekristenan. Waktu kecil dia rasa tidak memuaskan gitu ya, sehingga dia akhirnya masuk ke Manichaeanism. Begitu di dalam sejarah Agustinus itu kalau baca Confession itu ada ceritanya ya. Dan Mani ini mengklaim juga hal yang sama ya bahwa dirinya adalah pemenuhan ya dari Parakletos ini yang sudah dijanjikan di Yohanes ya. Jadi ini tidak unik ya, sudah pernah juga ada klaim yang sama begitu ya. Nah,
Namun ya umat Islam memang sering menunjukkan ya bahwa kekristenan sendiri ya bukan cuman dari sirah nabawiyah itu ya, dari Quran juga sudah ada ya ayat-ayat tertentu ya yang menunjukkan bahwa di dalam hal ini yang saya kutip ini surah 61 ya ayat 6 eh, Isa sendiri meramalkan ya Ahmad yang dalam hal ini dimengerti sebagai Muhammad ya. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu ya. Dan ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Ya, ini terjemahan bahasa Indonesia ya dari ayat ini ya. Sehingga di ayat ini Yesus sendiri ya menunjuk kepada Muhammad ya dan di ayat ini juga mengkonfirmasi kitab-kitab yang sebelumnya ya. Jadi Quran tidak ada ayat-ayat yang mengkritisi kitab sebelumnya ya, kitab-kitab Yahudi dan Kristiani ya. Tetapi ada juga ayat-ayat yang mengkonfirmasi kitab-kitab yang sebelumnya ya. Di dalam hal ini mengkonfirmasi nih karena memang Allah memberikan Taurat juga begitu ya. Tetapi Yesus bukan hanya utusan Allah ya, tetapi juga menunjuk kepada Muhammad begitu ya. Nah, ya ini kita masuk ke ayat pedang dan mungkin konsep tentang jihad ya. Tapi waktu kita udah mulai tipis nih. Eh, ada pertanyaan dari Bapak Ibu nih karena jam 12 ya waktu makan Bapak Ibu tidak ingin saya rampok untuk diskusi ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada komentar. Secara historis dapat dari mana ya? Maksudnya mereka yang tertulis di Al-Quran tadi yang bahwa perkataan Nabi Isa lah bahwa akan ada datang yang seorang rasul sudahnya yang bernama Ahmad dan penerjemahkan para Parakletos tadi. Sumber itu apakah langsung dari ya kalau dari sumbernya udah Al-Quran mungkin ya sudah berarti clear kan, tidak ada ambil dari apa sastra lain istilahnya seperti itu. Apakah demikian? Kalau sudah Iya. langsung ya sudah berarti sudah nggak bisa diotak-atik. Iya, sumbernya dari mana ya itu pertanyaannya ya. Jadi memang masyarakat kuno itu kan hidup dalam oral tradition ya. Nah, oral tradition itu kan memang mengutip itu bisa jadi tidak verbatim ya. Kayak kalau kita cerita tentang oh ada kisah si kancil atau apa ya, mungkin cerita seseorang tentang kisah si kancil yang mana itu bisa berbeda ya dari orang yang lain ya. Dan begitu dituliskan itu mungkin juga tidak setiap kali dibayangkan perlu ya mengutip ayat itu verbatim dari sumber aslinya. Kalau kita baca perjanjian baru ya mengutip perjanjian lama kan juga begitu ya. Diasumsikan adalah komunitasnya itu tahu ya oral tradition ini yang memang sudah dikisahkan ya. Lalu dikutip kadang-kadang freestyle ya. Lalu diberikan pemaknaan ya oleh penulis kitab itu begitu ya. Nah, jadi memang di dalam komunitas yang bertumbuhnya oral tradition lebih fluid ya ayat-ayat itu. Dari mana? Yang pasti ya komunitas Islam dan komunitas Yahudi dan Kristen di Jazirah Arab pada saat itu ya memang intermingling. Ya mereka hidup berdampingan ya. Jadi mungkin juga ada familiarisasi ya terhadap kisah-kisah yang ada di komunitas yang lain begitu ya. Nah, cuma antara PL dan PB karena misalnya perjanjian baru kan yang menulis juga adalah orang-orang seperti Paulus yang Farisi begitu ya. Eh, jadi bisa jadi ada tautan tekstual yang lebih ketat. Sedangkan kalau dari Quran mungkin tautan tekstual yang lebih ketat ke arah Taurat atau Injil atau Zabur ya. Itu lebih sulit ditemukan. Walaupun ayat-ayat Quran itu
ada di berbagai bagian itu mengkonfirmasi ya. Dan di dalam pengertian tradisional Islam ya, setiap nabi diberikan satu kitab ya, sehingga Daud itu memperoleh Zabur, begitu ya, Musa memperoleh Taurat, dan Isa itu memperoleh Injil, begitu ya. Tapi satu nabi satu kitab, dan Muhammad mendapatkan Quran, begitu ya. Nah, tentu jadi langsung miscommunication ya, begitu misalnya kalau orang Kristen bilang kita Injilnya 4 nih. Padahal mungkin di dalam pemahaman tradisional Islam ya satu nabi satu kitab gitu ya. Kok ini bisa ada 4 gitu, gimana sih gitu ya. Misalnya ya. Jadi sumbernya dari mana ya? Sumbernya mungkin banyak dari kisah-kisah yang beredar, dan bahkan Quran sendiri kan tidak dituliskan langsung pada zaman Muhammad ya, melainkan dilafalkan juga, berkembang juga di oral tradition. Mungkin ada yang membuat catatan-catatan ya yang belakangan dikumpulkan. Tetapi pengumpulan yang lebih sistematis itu ditulis oleh Abdullah Said itu zaman Abu Bakar ya, baru mulai begitu dirasa ada kebutuhan. Ya sama juga seperti sejarah penulisan Alkitab ya. Kitab yang paling awal di Perjanjian Baru ya, itu tampaknya adalah kitab-kitab surat-surat Paulus. Ya bahkan lebih awal daripada Injil. Ya karena kemungkinan yang dibutuhkan komunitas di awal adalah semua orang tahu cerita Yesus itu, begitu ya, sehingga belum perlu ada kristalisasi ke dalam tulisan yang sehingga lebih lebih mudah mewarisi tulisan Injil itu ya. Yang lebih penting adalah bagaimana menghidupi iman itu ya, dan kisah Yesus yang diimani itu ya. Di dalam misalnya kontroversi-kontroversi di dalam jemaat Galatia atau Korintus begitu ya. Sehingga Paulus yang menginjili ke komunitas yang Gentiles itu yang merasa perlu memformulasikan, mengartikulasikan berbagai hal. Bagaimana hidup di dalam iman mereka itu ya. Sehingga surat-surat itu yang paling awal. Ya tapi begitu zaman orang generasi orang Kristen pertama, generasi pertama itu mulai banyak yang meninggal juga. Nah, mulai dirasa ada kebutuhan itu ya. Apalagi juga tahun 70 AD Bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Begitu ya, sehingga itu menghasilkan krisis tersendiri ya. Lantas bagaimana ya kalau nggak ada Bait Allah ya? Apakah iman kita semua hancur juga? Bagaimana menghidupi iman Yesus di dalam Yesus itu ya? Apakah gaya orang Farisi atau gaya yang lain ya? Sehingga kita Matius misalnya berinteraksi dengan sangat keras juga dengan golongan Farisi dan ahli Taurat begitu misalnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya jadi sumbernya dari mana ya? Ya mungkin sangat kompleks ya, muncul di dalam arus sejarah menjadi bentuk yang akhirnya kita warisi itu sih. Ya. Ya tidak menjawab seluruh keinginan tawan kita, tapi ya memang begitu sejauh yang kita bisa uh, buktikan dan tunjukkan secara akademis yang bertanggung jawab ya. Ya ada komentar lagi, pertanyaan? Ya kalau belum ada mungkin lebih baik kita selesai dan makan siang ya Bapak Ibu ya, supaya nggak kelaparan ya. Ini recordingnya saya matiin ya.